pagi Bapak Ibu saudara berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kita waktu dan kesempatan yang baik untuk kita ada dalam rumah Tuhan dalam sebuah peribadahan kepada Tuhan. Kiranya hati kita penuh dengan sukacita hari ini, karena hari inilah hari yang disediakan oleh Tuhan bagi kita, untuk kita diberkati, untuk kita dikuatkan, untuk kita semakin hari mau memahami dan mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan kehidupan kita. Baik, mari kita memulaikan ibadah kita pada pagi ini. Ibadah akan dipimpin oleh Ibu Elsa Swandahri bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang diberkati pada pagi hari ini, kita patut bersyukur untuk semuanya itu. Kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, yang mempunyai kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersyukur Bapa untuk berkat baru yang hari ini Kau sudah sediakan bagi kami. Biarlah pagi hari ini kami siap Tuhan untuk bernyanyi, bermazmur, dan untuk membaca serta belajar untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Satu pujian yang mengatakan dan menjadikan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Kita boleh pujikan ini. Yesus Kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu,
menyembah Dia. Kita boleh meninggikan namanya, karena Dialah Allah yang patut kita sembah, Allah yang patut kita tinggikan. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan, Kau berikan waktu kami, Kau berikan kesehatan untuk kami, Kau berikan kesembuhan untuk kami, Kau berikan berkat yang baru. Terima kasih Yesus. Oleh karenanya Tuhan, patutlah kami menyembah Engkau, patutlah kami meninggikan Engkau Tuhan, karena Kau yang layak terima pujian. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan Namamu ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Kita mau menghadap hadirat Tuhan untuk menyembah Dia, untuk mengagungkan Dia, bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua kebaikan. Yesus. Terima kasih Yesus. Terima penyembahan kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu, ku puji, ku muliakan namamu. Di dalam nama Allah Bapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk semua kasih setia-Mu, untuk semua pertolongan kebaikan bagi hidup kami. Kami ada pada hari ini, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan kami melewati sepanjang minggu ini lagi Bapa. Dan semua karena pertolongan Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau mengagungkan Engkau dalam ibadah ini. Hadirlah Engkau Tuhan lewat roh-Mu atas hidup kami, atas ibadah ini, sehingga semua kami yang hadir, semua yang kami melayani, maka kami pun dipenuhi dan diurapi dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami, dan terimalah hidup kami. Karena seluruh rangkaian ibadah ini, dari awalnya pada akhirnya, kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri. Kita akan lanjutkan dengan pembacaan pengakuan iman bala keselamatan yang terdapat di dalam halaman 400. Kita akan baca bersama-sama dari ayat pertama hingga ke-11. 2, 3. Kami percaya
bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan, dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Di dalam kitab Mazmur 19 ayat 2 yang mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Satu pujian di dalam buku Bala Keselamatan nyanyian nomor 129. Hai langit bumi, nyanyilah puji nama Tuhan, dan Ia patut disembah, disanjung-sanjungkan.
Puji Tuhan ya, terima kasih untuk paduan suara ya yang sudah
memperdengarkan pujiannya ya. Mungkin suaranya tidak sebagus dengan paduan suara yang lain ya, tetapi puji Tuhan, semangat. Pak Jubito ini mungkin akan ikut berikutnya ya. Ya, saya sangat-sangat apresiasi ya, sangat-sangat menghargai dari saudara-saudara kita ya. Walaupun kita mungkin kebanyakan itu STW ya. Ya, tapi puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah setengah tua, Pak. Ya, kita boleh memuji Tuhan melalui apa yang bisa kita lakukan ya, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu baik untuk kita. Satu pujian yang mengatakan haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya minta dua bagian ini akan bergantian ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Silakan bangkit berdiri lebih dahulu. Pas haleluya kita berdiri ya. Yang ini puji Tuhan berdiri. Tunggu dulu, apa duduk dulu yang sini ya. Ya, siap. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah, pada saat kita boleh hidup bagi Yesus, kita boleh melalui semuanya itu ya. Satu pujian lagi, masih kuat berdiri? Iya, ya katanya Hani, dia bilang bukan kuat berdiri ya. Hani mana ya? Kok enggak kelihatan ini Hani? Oh di luar. Ya, ada gerakan roh Allah di sini ya, amin. Di mana? Di
Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di bumi, barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Puji Tuhan, silakan duduk ya. Saya suaranya habis ya, hilang ini. Mungkin tidak maksimal ya, tetapi saya lihat tadi Henry luar biasa ya, sampai sticknya jatuh ya. Saking semangatnya dia ya, apa ini? Toki-toki ini apa? Haleluya. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan satu pujian lagi dalam buku Bala Keselamatan. Sementara itu kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Nyanyian nomor 122. Bila menempuh gelombang kehidupan, hatimu menjadi takut dan bimbang. Bila menempuh gelombang kehidupan, hatimu menjadi takut dan bimbang. Coba hitung berkat sekalian, sungguh besar kasih dan kuasa Tuhan. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Kalau hatimu kecil dan kau penat, berarti salib yang terlalu berat. Itu sama berkatmu, maka tentu engkau akan puji Allahmu selalu. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Kalau kau melihat orang yang kaya, ingat Tuhan hendak harta surga. Berkat yang lebih berharga dari uang, nanti kau mendapat dalam surga. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga.
Hati kami limpah dengan ucapan syukur untuk kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan sampai hari ini. Berkat Tuhan selalu baru atas hidup kami, di mana sepanjang minggu kami sudah menjalaninya. Kami boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ada tantangan, ada pergumulan, namun Tuhan kami tahu Engkau telah beri kami kemenangan. Dan patutlah di hari perhentian-Mu hari ini, kami ada dalam rumah Tuhan untuk memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan, karena kami ada bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kami semua. Dan kami telah memberi persembahan kami Bapa. Engkau suci kuduskan persembahan-persembahan ini, supaya dapat dipergunakan untuk kelanjutan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan Engkau juga memberkati kembali semua jemaat-jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, anak muda kami, orang dewasa dan para lansia. Tuhan tolong dalam segala usaha pekerjaan mereka, pendidikan mereka. Kiranya sepanjang minggu ke depan lagi Allah yang sama akan memberkati dan kembali mencurahkan berkat-Mu atas setiap usaha dan pekerjaan yang dikerjakan. Dan kami percaya sepanjang minggu ke depan ada berkat-berkat baru yang Tuhan kembali sediakan bagi semua jemaat-jemaat Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Bapa, jika ada mereka yang mengalami kelemahan tubuh hari ini, kami meminta di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka Bapa, sehingga mereka mengalami kekuatan baru. Ada berapa jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, Tuhan memberkati mereka. Ada Ibu Sindong, ada Pak Sui, ada Tante Santoso. Tuhan melihat setiap kehidupan mereka hari ini. Biarlah Tuhan beri mereka sehat dan kuat. Damai sejahtera Tuhan atas hati mereka menikmati usia yang panjang yang Tuhan berikan bagi mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan, baik rumah tangga mereka, pribadi mereka. Kiranya Tuhan turut campur tangan. Beri mereka jalan keluar, berikan mereka kemenangan, boleh menjalani hari-hari mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk semua usir setempat. Tuhan memberkatilah semua pelayan-pelayan-Mu Bapa. Engkau pilih mereka untuk boleh menjadi teladan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang lain, mulai dari anak-anak sekolah minggu, orang muda dan orang dewasa dan para lansia. Biarlah pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan, opsir di tempat ini, di Koros ini, mereka boleh terus menjadi saksi Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk terus Tuhan mereka dihantar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Biarlah teladan hidup mereka, mulai dari peribadahan mereka untuk mereka setia beribadah. Dan itulah firman Tuhan yang mereka beritakan melalui kesetiaan mereka beribadah dan melayani Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, Engkau berkatilah semua usir setempat, supaya mereka terus semangat, giat melakukan pekerjaan Tuhan menjelang Tuhan datang kembali. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, untuk semua pelayanan balas keselamatan di teritori ini. Engkau memberkati Komandan Teritorial, Sekretaris Umum, semua kepala bidang, baik istri dan anak-anak mereka, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah, baik Komandan Divisi bersama staf dan opsir regional, Tuhan juga memberkati, serta semua para opsir, baik yang ada di kota, di desa, di gunung, lembah, jauh, terpencil dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Biarlah Tuhan memberkati, ada para sersan, auxiliary captain, Tuhan berkatilah mereka. Terima kasih pelayanan Tuhan terus boleh berkibar untuk memberitakan Injil-Mu Bapa di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara ini. Engkau melihat keadaan bangsa kami. Kami mohon Tuhan terus Engkau pulihkanlah keadaannya. Begitu banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan lawat setiap hati warga masyarakat yang ada di negara ini, sehingga memiliki kasih kepada sesamanya, saling memperhatikan, menghargai satu dengan yang lain. Dan biarlah Tuhan Engkau akan menolong. Kami boleh melihat keadaan setiap hari, begitu banyaknya satu sama lain membunuh sesamanya Bapa. Kami mohon Tuhan Engkau pulihkan bangsa ini.
Engkau berkati bagi pemimpin kami, presiden, wakil, semua jajaran, mulai dari pusat sampai ke daerah, mereka duduk dalam pemerintahan, baik aparat keamanan. Tuhan berkati mereka Bapa, untuk boleh terus dengan giat mengerjakan tugas-tugas tanggung jawab mereka Bapa. Khususnya Tuhan bagi TNI Polri, Tuhan tolong mereka untuk memerangi segala kejahatan yang terjadi di negara ini, menjaga negara ini Bapa, sehingga tetap dalam keadaan aman dan kami hidup damai di tengah-tengah bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, persiapan-persiapan untuk memilih pemimpin yang baru pada tahun depan. Tuhan juga akan menolong sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan bangsa ini Bapa, tapi biarlah semua boleh dijalankan dengan damai daripada Tuhan. Kami yang ada di kota Surabaya, Tuhan juga memberkati kami Bapa. Tuhan tolong pemimpin di kota ini beri hikmat-Mu, boleh memimpin semua masyarakat yang ada di kota ini Bapa, sehingga semua juga boleh mengalami akan kedamaian di tengah-tengah kota ini, dan kami boleh bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami sedang ditimpa bencana alam. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan tolong mereka, dan kami percaya Tuhan ada banyak orang-orang yang peduli. Biarlah semua mereka juga mengalami dalam kesusahan mereka sesama dengan yang lainnya boleh datang memperhatikan mereka Bapa. Juga ada pelayanan balak selamatan yang terus berjalan melalui aksi peduli sesama. Tuhan pakailah Bapa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semuanya, untuk pertolongan-Mu atas hidup kami. Kami siap dengar firman-Mu yang menjadi suluh pelita menuntun hidup kami, supaya kami selalu dalam jalan-jalan Tuhan, menghidupi firman-Mu menjelang Tuhan datang kembali. Kami boleh didapati setia dan hidup benar di hadapan Tuhan. Biarlah roh Tuhan menolong kami Bapa. Berkati urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan, roh Tuhan ada. Jika ada kuasa-kuasa yang merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus Tuhan memenuhi kami. Kami pulang dari tempat ini mengalami hadirat Tuhan, mengalami berkat sorgawi dari Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita. Terpuji, termulia, teragung Kau Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi manusia mungkin itu adalah hal yang tidak mungkin. Seperti dalam kitab Markus pasal 10 ayat ke-27 mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya dan kita boleh memegang janji Tuhan ini asal kita boleh melakukan setiap apa yang sudah Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Satu pujian yang mengatakan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Biarlah kita boleh mengamini bahwa saat kita berfirman, Tuhan berfirman, kita boleh menang. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman, karena Kau menjaga. Ku kuat, karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada
Bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, karena kau menjaga. Ku kuat, karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kita katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan dulu saudara-saudara sekalian. Saya percaya doa dan pujian tadi akan membuka hati kita dan pikiran kita untuk kita bisa memahami firman Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian. Kenapa kita harus selalu mengingat untuk ibadah gitu? Kenapa khotbah-khotbah itu harus selalu mengingatkan kita tentang ibadah gitu? Karena memang begitu saudara-saudara sekalian, memang hidup ini harus semakin hari dekat dengan Tuhan gitu. Artinya bahwa orang sekarang sulit untuk beribadah gitu. Dan penting dorongan-dorongan firman terus membuat kita mau beribadah. Karena kita juga lupa untuk beribadah dan perlu pemulihan-pemulihan dalam hidup saudara dan saya gitu. Untuk kita mengalami bagaimana Tuhan mau menuntun kita, berbicara bagi kita dan memberkati kita, maka perlu namanya sebuah pemulihan gitu. Dan itulah yang mau menjadi topik kita hari ini saudara-saudara sekalian, tentang tema hidup seirama dengan Roh Kudus, dengan subtemanya adalah irama Roh Kudus sanggup memulihkan gitu. Sanggup memulihkan. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, saya selalu melihat bahwa kehadiran-kehadiran kita dalam ibadah kadang-kadang naik turun gitu ya. Kadang banyak, kadang nggak banyak, kadang banyak, kadang nggak banyak. Ini sesuatu yang sangat sulit sebenarnya. Kalau dalam sebuah manajemen rumah sakitnya, bahwa itu rumah sakitnya nggak sehat. Jadi rumah sakitnya itu sakit gitu loh, gitu ya. Karena dia kadang ada, kadang begini, kadang begini. Gereja yang pertumbuhannya seperti itu gerejanya nggak sehat gitu. Gerejanya sakit gitu dan perlu obat gitu loh. Gitu. Dan saya melihat saudara-saudaraku dari berapa tahun di tempat ini, saya coba melihat kehadiran yang ada dari sebuah grafik statistik yang ada saudara-saudaraku, maka masih ada penyakit saudara-saudara sekalian, masih ada sakit yang terjadi yang perlu kita harus obati gitu. Gimana caranya? Perlu pemulihan gitu. Pemulihan itu harus kita lakukan sehingga kehadiran kita beribadah kepada Tuhan itu semakin lebih meningkat gitu.
Dan itu yang harus disampaikan terus. Kalau saudara bosan dengar saya khotbah tentang Ayo terus bicara ibadah, ya harus disampaikan. Karena kita masih sakit, gereja ini masih sakit, gitu artinya. Belum semua kita hadir dalam sebuah kondisi keadaan yang memang ya ini stabil gitu, kadang bisa meningkat gitu. Dan itu ya harus dicapai gitu. Nah, saya nggak tahu kalau gereja kita makin panjang nantinya, itu ya saudara bisa bayangkan saja. Kalau kita hadir cuma 70 orang misalnya, saya nggak tahu, saudara saya harus berteriak dari ujung depan sana dan saya dengar di belakang sana gitu. Kita harus punya layar LCD yang besar, saudara-saudara sekalian, supaya kita bisa melihat tulisan-tulisan lagu gitu. Nah ini tantangan gitu loh, ini tantangan. Dan hari ini siapa yang sanggup memulihkan kondisi itu? Yaitu Roh Kudus itu. Tetapi perlu kita belajar. Waktu Roh Kudus mau memulihkan kita, maka kita juga harus punya sikap gitu. Punya sikap. Bagaimana kita bisa merespon Roh itu untuk memulihkan kita. Nah kita belajar hal itu nanti saudara-saudara sekalian. Mari kita lihat sebenarnya firman Tuhan dulu. 2 Tawarik pasal yang ke-7. 2 Tawarik pasal yang ke-7 saudara-saudara sekalian. Saya harap saudara masih konsentrasi untuk dengar firman. Kalau saudara konsentrasi kita nyanyi lagi. Puji Tuhan gitu ya. Biar saudara konsentrasi lagi gitu. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 11 saudara-saudara sekalian. Saya mau bacanya sampai akhir aja lah ya, biar nggak terputus ya. P22 lah. Baik, kita akan baca waktu dalam 5 menit bacaan ini. Jadi tepat jam 7 saya baru sampaikan firman-Nya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang makan habis hasil bumi, dan bila mana aku memasukkan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika kau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika kau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Ayat 19, tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Nah Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Latar belakang dari ayat ini adalah kita tahu sama-sama ketika Tuhan menampakkan diri dan berbicara kepada Salomo untuk kedua kalinya. Jadi artinya saudara-saudaraku sudah pernah sekali bicara, lalu Tuhan bicara lagi yang kedua kali kepada Salomo. Yang kedua ini saudara-saudaraku, Tuhan berbicara pada saat Salomo telah berhasil, sukses lah saya katakan demikian, menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan, pembangunan bait Allah, dan menyelesaikan pembangunan istana raja. Kalau saudara membaca istana itu besar sekali, dan saya sudah pernah hitung, itu harganya miliaran saudara sekalian. Saya sudah pernah hitung berapa itu harga istana yang dibangun, berapa itu harga gedung yang rumah Tuhan dibangun, itu miliaran saudara sekalian. Sangat istimewa sekali. Salomo berhasil menyelesaikan rumah Tuhan itu dan melakukan semuanya itu dengan hikmat Tuhan gitu loh. Ya.
Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, pada waktu rumah itu semua setelah selesai, istana itu setelah selesai, rumah Tuhan itu selesai, saudara-saudara sekalian. Maka kita belajar bagaimana dalam pertemuan Allah dan Salomo, saudara-saudaraku, di situ Allah berbicara kepada Salomo tentang sebenarnya bagaimana Allah itu sangat menyayangi umatnya. Gitu. Walaupun kita tahu saudara-saudara sekalian, umat itu adalah umat yang yaitu mungkin saya katakan sakitnya itu, gitu. Kadang-kadang dia percaya, kadang-kadang dia memuja Tuhan, kadang-kadang dia menyembah Allah, kadang menyembah Allah. Seperti itu saudara sekalian. Sakit jemaat itu, sakit orang-orang itu. Dia bicara kepada Salomo. Sebenarnya Allah itu sangat menyayangi umatnya dan tujuan Allah dalam pembacaan ini kita melihat bagaimana sebenarnya Allah ingin supaya bangsa itu mengalami yang namanya pemulihan, gitu loh. Iya kan? Bangsa itu mengalami pemulihan. Dan saya cuma menarik bagian itu, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan. Saya pikir konsistensi Allah atas manusia dari sejak saudara dan saya diciptakan. Konsistensi Allah kepada bangsa itu untuk masa dipulihkan. Maka konsistensi pemulihan Allah itu saya mau katakan bahwa sampai hari itu terjadi. Gitu. Karena apa? Karena Allah kita kan hanya berkonsisten gitu. Jadi jangan kita coba melihat bahwa bagian-bagian firman itu hanya terjadi pada zaman-zaman ribuan tahun yang lalu. Tapi saya mau katakan kalau ternyata katakan bahwa bagi Tuhan nggak ada yang mustahil bicara tentang sebuah mujizat, maka konsistensi mujizat itu kan terjadi sampai hari ini. Waktu ribuan tahun lalu pun Allah buat mujizat, maka sampai hari ini pun konsistensi mujizat terjadi, saudara-saudara sekalian. Dan harapan pemulihan yang dilakukan kepada bangsa itu, saya mau katakan sampai hari ini bahwa Allah pun masih ingin tetap dan Dia rindu supaya saudara dan saya pun mengalami pemulihan. Gitu. Allah rindu supaya gereja ini mengalami pemulihan. Allah rindu supaya umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di Koros ini pun mengalami pemulihan. Oleh sebab itu saya katakan pada awal tadi, seirama Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang sanggup memulihkan hidup saudara dan saya. Gitu. Jadi saudara nggak bisa bicara, oh hamba Tuhannya hebat, hamba Tuhannya bisa berbahasa roh, hamba Tuhannya hanya lempar jasnya semua orang bisa tumbang. Hamba Tuhan berpikir semua jatuh. Enggak, saudara sekalian. Jadi artinya bahwa menempatkan fondasi iman kepada manusia itu sesuatu yang salah. Gitu loh. Nah ini kan harus kita lakukan. Saya selalu bilang sama teman-teman, saya tanya ini berapa tahun ini sudah saya bilang kemarin saya ketemu dalam seri yang baru di kesempatan teman saya. Berapa tahun Nabi? Saya bilang 5 tahun. Gitu. 5 tahun. Jalan 5 tahun. Lama ya, saya bilang lama. Tapi bukan masalah lama dan cepatnya, tapi bagaimana kita coba berusaha untuk menempatkan sebuah fondasi yang benar di dalam pengikutan kepada Tuhan. Gitu. Pada waktu dia bicara tentang bahwa roh atau Roh Kudus itu sanggup memulihkan, jelaskan pemahaman itu. Bahwa saudara-saudara sekalian bahwa pemulihan itu nggak terjadi karena manusia. Pemulihan itu tidak terjadi karena umat, karena hamba Allahnya. Tapi saya mau katakan waktu saudara mengalami pemulihan karena Roh Kudus yang memulihkan engkau, maka kau punya pemulihan yang konsisten. Gitu loh. Engkau punya pemulihan yang benar-benar teguh dalam sebuah pemulihan yang benar. Artinya apa? Artinya waktu engkau sedang punya persoalan dan pergumulan pun, maka engkau tetap menjadi orang yang terus mengikut Tuhan. Dan itu pemulihan yang bisa Roh kerjakan. Oleh sebab itu saudara, mari kita mau belajar bagaimana Roh itu dapat memulihkan hidup kita. Nah, kita belajar bahwa kalau Roh itu mau memulihkan hidup kita, maka bagaimana kita mau dipulihkan oleh Roh itu? Gitu loh. Iya kan? Bagaimana kita mau dipulihkan oleh Roh itu? Maka hari ini kita belajar pada ayat 14, saudara-saudara sekalian. Menjadi perenungan kita. Kita belajar pada bagian-bagian ini, saudara-saudaraku, bagaimana saudara dan saya membuka diri. Gitu loh. Membuka diri untuk kita mau dipulihkan oleh Roh itu. Gitu loh. Ya kan? Nah yang pertama saudara-saudaraku, Alkitab bilang apa sama kita? Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Gitu loh. Nah ini harus jelas teman-teman, merendahkan itu bukan kamu minder gitu, ini bukan pemahaman minder atau malu-malu kucing gitu. Saya nggak ngerti itu malu-malu kucing itu kayak apa. Pernah lihat kucing malu? Pernah nggak lihat kucing malu? Gimana kalau kucing malu? Siapa yang punya kucing di sini? Lari.
Lari ya, malu dia. Jadi kalau kucing lihat saya lari, dia malu dia. Wih bahaya. Tadi pagi saya bangun jam 2:30, saya buka, tiba ada kucing, dia lari. Oh dia malu kucing berarti. Itu. Saya kaget, saya buka pintu, tiba-tiba ada kucing, dia lari. Oh dia malu. Tapi beberapa waktu lalu ada kucing di bawah mobil. Lalu lihat tuh mata tuh, dia kan orang gini, dia nggak bergerak. Oh dia nggak malu. Hah? Oh kencing. Mungkin dia tertidur, dia turun, bawah mobil. Dia bilang nggak kayak-kayaknya Pak. Oh berarti dia nggak malu kucing ini. Jadi kita tahu sekarang ya, kalau kucing malu, ketemu kita dia lari. Jadi kalau ada kucing lari, berarti dia malu. Nah ini, bagus ini. Itu malu-maluin. Ya kan? Merendahkan diri, gitu loh. Nah merendahkan diri, kalau saudara membaca di dalam bahasa pemahaman Alkitabnya, atau dalam bahasa-bahasa asli dikatakan tentang kata humility. Merendahkan diri disebut dalam pemahaman humility yang diambil dari sebuah kata dasar humus yang artinya tanah, gitu loh. Yang artinya tanah. Artinya saudara-saudaraku, pada waktu kita memahami tentang humility ini, merujuk pada pemahaman ini saudara-saudara sekalian, maka saya mau katakan menyimpulkan dengan secara sederhana, merendahkan diri itu artinya adalah suatu sikap menyadari tentang keterbatasan kemampuan saudara dan saya. Saya katakan, merendahkan diri adalah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan kita dan menjadikan diri kita menjadi tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Jadi saya ulangi, pemahaman humility dalam arti kata humus atau dengan tanah, saudara-saudara sekalian, tanah nih artinya jelas sekali menyadari keterbatasan, sikap yang menyadari tentang keterbatasan kemampuan kita dan menjadikan diri kita menjadi tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Ini orang yang dikatakan merendahkan diri. Gitu. Jadi kalau saudara baca ayat 13 saudara-saudara sekalian ya. Ya. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang makan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Kalau saudara membaca ayat 13, saudara bisa bayangkan siapa kita ini, gitu loh. 13 itu kan saudara melihat bagaimana kekuasaan dan otoritas Allah yang tinggi, ya kan? Yang bisa Tuhan lakukan apapun bagi bangsa itu dan bagi saudara dan saya. Ya kan? Bila aku menutup langit, siapa yang bisa menutup langit? Nggak bisa. Pakai pawang hujan aja kadang-kadang dia 2 kali hujan juga turun. Iya kan? Saudara lihat tuh waktu pertama di Mandalika itu dia loh gini-gini tuh, siapa ibu itu perempuan tuh hujan turun, dia jalan lagi hujan. Nggak ada saudara sekalian. Menyuruh belamakan hasil habis hasil bumi, menerajat sampar itu semua nggak ada. Ini otoritas Allah, kekuasaan. Artinya adalah bahwa orang yang merendahkan diri, dia menyadari menjadikan diri kita ini tidak ada arti depan Tuhan. Perlu pemahaman penting tentang keberadaan diri kita yang masih dapat menikmati hidup sampai hari ini, sampai saat ini, dan apapun yang kita miliki, yang kita banggakan dalam hidup ini, semuanya itu bersumber dari Tuhan. Itu yang namanya saya katakan tadi tentang keberadaan kita tidak ada menjadi arti apa-apa di hadapan Tuhan. Nah ini kan harus ada dalam otak kita, dalam hidup kita saudara-saudara sekalian. Keberadaan kita sampai hari ini loh. Ya kan? Keberadaan kita hidup sampai usia 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Saudara lihat keberadaan itu semua karena apa? Apa yang kita banggakan, pekerjaan kita misalnya. Apa yang kita banggakan, harta kita misalnya. Apa yang kita banggakan, rumah kita, kedudukan kita, jabatan kita, apapun. Ingat, itu bersumber dari Tuhan. Gitu loh. Bersumber dari Tuhan, ya kan? Bersumber dari Tuhan, sehingga itu membuat kita menjadi hidup di dalam merendahkan diri di depan Tuhan. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, kesuksesan yang kita belajar dari bagian tadi ini dan keberhasilan Salomo dalam menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja itu, saudara-saudaraku, saya katakan itu bukanlah merupakan sebuah kebanggaan yang harus ditunjukkan oleh seorang Salomo sebagai sebuah keangkuhan, gitu loh. Enggak. Tapi saat kita melihat apa sebenarnya tujuan dibangunnya rumah Tuhan itu,
Nah, kalau saudara membaca bagian-bagian Alkitab tadi, sudah kita baca tadi, saudara, maka tujuan Allah jelas. Tujuan Allah membangun rumah Tuhan itu adalah supaya apa? Supaya terjadi pemulihan. Terjadi pemulihan kepada bangsa itu. Pemulihan untuk hidup pertama apa? Untuk hidup kerendahan hati. Kenapa saudara sekalian? Sebab ada kesombongan yang besar yang dimiliki bangsa itu. Apa kesombongannya itu? Predikat tentang bangsa pilihan Allah. Ya? Predikat tentang bangsa pilihan Allah, saudara-saudara sekalian, ini yang menyebabkan mereka menjadi sombong. Kenapa menjadi sombong? Karena dia pikir predikat menjadi bangsa pilihan Allah itu seolah-olah mereka menjadi bangsa yang kebal dengan hukum. Artinya adalah mereka berpikir pada waktu mereka menjadi hidup sebagai bangsa yang besar itu, sebagai bangsa pilihan Allah, maka mereka berpikir waktu mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan, mereka merasa mereka bebas dari hukuman Allah. Dan inilah kesalahan besar dalam bangsa itu. Gitu loh. Iya kan? Mereka pikir, oh kita bangsa pilihan Allah kok. Nggak mungkin kita ditentukan oleh Allah. Nggak mungkin kita akan dibinasakan. Predikat itu, saudara-saudara sekalian, membuat mereka menjadi sombong. Sehingga Allah harus bicara kepada Salomo untuk memulihkan bangsa dari kesombongan mereka. Dari keangkuhan bangsa itu. Supaya apa? Alkitab tadi apa? Ya kan? Supaya mereka mengalami yang dikatakan berkat-berkat Tuhan dan pemulihan Tuhan itu. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan. Pada waktu Allah bicara kepada Salomo, jangan kita juga lupa saudara-saudaraku bahwa Salomo pun jatuh dan gagal karena kesombongannya, ya kan? Karena kesombongannya. Salomo dalam kerendahan hati, padahal apa? Kalau kita baca ayat 17 dan 18, Allah sudah kasih tahu sama Salomo, ya kan? Dia bilang mengenai kau Salomo, kalau kau hidup hadapan seperti Daud ayahmu dan mengerjakan perintahkan kepadamu, kau tetap menetapkan perintahku, maka Tuhan bilang apa? Ayat 18, aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan apa yang telah kuikat dengan Daud. Jadi saudara bisa bayangkan perjanjian Allah dengan Daud itu mengikat bahkan sampai kepada Salomo gitu loh. Tapi Tuhan bilang kalau kau gak mau, kau akan hancur. Saudara bisa baca selanjutnya. Salomo pun gagal. Gagal saudara sekalian. Gagal dalam mengikut Tuhan. Gagal karena apa? Karena kesombongannya. Salomo tidak hidup dalam kerendahan hati. Nah, mari kita belajar bagian pertama ini. Bukankah kita banyak menjadi gagal saudara sekalian dalam mengalami pemulihan Tuhan? Kita gagal dalam menjalani apa? Menjalani hidup ini. Kenapa kita gagal? Sebab kita tidak bisa merendahkan diri kita di hadapan Allah. Ini kegagalan. Iya kan? Ini kegagalan, saudara. Kenapa? Saya mau bilang ada banyak orang-orang percaya. Kalau Pak Jeffrey bilang bukan di sini Pak ya, di Bitung. Kalau saya bilang bukan di sini, di Medan gitu ya. Biar imbang lah gitu. Kenapa saudara? Saat kita bicara kepercayaan yang Tuhan beri, kepercayaan oleh Tuhan yang diberi kepada kita untuk melayani Dia, lewat apapun misalnya, lewat apa ya? Lewat pelayanan musikmu, lewat pelayanan singermu, lewat pelayanan WL-mu ataupun berkhotbah dan sebagainya, saudara-saudara sekalian. Maka sampai terjadi ada banyak orang percaya mulai berhitung dengan waktu itu. Gitu. Berhitung bahkan menolak dengan alasan kesibukan-kesibukan itu, saudara sekalian. Bahkan saudara-saudara sekalian ada orang percaya yang mulai apa? Mulai mengurangi waktu-waktunya untuk melayani Tuhan, saudara-saudara sekalian. Bukankah berarti ini kita sedang mengakukan diri kita di hadapan Tuhan? Saya nggak sombong seperti ini ya. Saya itu paling nggak bisa menolak kalau saya disuruh khotbah. Itu saya. Jangan soal oh karena air opsi nggak masalah itunya. Siapa ini sebuah berkat. Saya pernah ceritakan Sulawesi Utara saya melayani. Saudara tahu jam 7 ibadah 7:05 Pak Kapten bisa di khotbah ya. Di apa namanya? Rukun saya, rukun ini. Itu jam 7:05 jam 7 ibadah. Saya bilang siap. Berkali-kali jam 7:03 Kapten, tolong ya nanti di rukun ini ya. Tolong ya ibadah ya. Tolong pimpin acara rukun saya. Is okay, jalan. Kenapa saudara berkata Tuhan? Karena saya harus menyadari bahwa
Hidup ini adalah karena Tuhan. Nah, kalau kepercayaan Tuhan beri bagi saudara untuk melayani dalam apapun kapasitas pelayanan itu. Lalu mulai kita mengukurnya dengan waktu yang kita lakukan. Karena kesibukan waktu kita bekerja dan sebagainya. Bahkan kita mulai mengurangi pelayanan kita. Oh, nanti dulu lah. Saya nggak dulu ini karena saya sini. Bukan itu keangkuhan. Keangkuhan nggak kira-kira? Keangkuhan, saudara sekalian. Itulah disebut dengan keangkuhan. Kita harus menyadari, saudara-saudara sekalian, bahwa pada waktu kita bisa menjalani hidup ini sampai hari saya katakan tadi, itu adalah pemberian Tuhan. Itulah pemberian Tuhan. Sehingga saudaraku ingat humility, humus, ingat tanah. Kita akan kembali ke sana, saudara sekalian. Kita akan kembali ke sana. Kalau kita masih belum kembali ke sana dan masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melayani Tuhan, kenapa kita harus mulai memberikan notabene kepada Tuhan? Mari kita belajar untuk hal itu. Pemulihan itu jadi pada bangsa itu karena bangsa itu terlalu banyak komplain dengan Tuhan. Terlalu banyak memberi catatan kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, NB-nya 1, 2, 3, 4, ini loh Tuhan. Tuhan marah kepada bangsa itu. Dan saudara bisa lihat dalam ayatnya yang ke-19, 20, 21, 22. Saudara bisa lihat bagian-bagian itu apa yang terjadi. Untuk orang-orang yang gak mau dipulihkan dari sebuah kerendahan hati, maka Alkitab bilang Tuhan akan meninggalkannya. Ngeri, bos. Ya kan? Orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan adalah orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas adalah orang yang tidak ada dalam kepura-puraan dan tidak ada kemunafikan dalam bersikap dan bertindak dalam melakukan pelayanan pekerjaan bagi Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Yang pertama kita belajar tentang merendahkan diri. Yang kedua kita bilang apa yang 14 tadi saudara sekalian? Pemulihannya apa? Bagaimana Tuhan bilang merendahkan yang kedua? Kita harus berdoa. Ya kan? Merendahkan diri, berdoa. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan. Saya mau katakan bagian yang menarik sekali. Ini udah biasa dengan berdoa ya, karena saudara berdoa. Tapi kita begini, keberhasilan Salomo membangun rumah Tuhan dan istana raja itu adalah karena apa? Karena doa. Itu jelas. Ayat 12 bilang itu. Kemudian Tuhan mendekatkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah aku dengar doamu dan telah aku melakukan ini. Yesus berkata Tuhan pada waktu dia mau melakukan itu, Daud akan bilang, bukan engkau Daud, tapi anakmu. Salomo itu kan baru muncul gitu loh. Belum pernah menghadapi apapun saja, belum pernah berperan apapun, berbeda dengan Daud. Jadi Tuhan bilang, Daud janganlah, kamu tanganmu penuh dengan darah gitu loh. Penuh dengan hal-hal yang telah banyak terjadi. Dan dia mau waktu mau membangun rumah Tuhan, dia mau sebuah tangan yang bersih. Dan Salomo harus membangun rumah itu. Tuhan itu maksud Tuhan kenapa bukan Daud. Gitu loh. Karena Daud sudah banyak menghadapi dia perang dan sebagainya, banyak orang tangannya tangan berdarah. Tapi pada waktu Salomo ada, Salomo itu masih hidup dalam kemurnian hidupnya. Maka Allah pilih dia untuk meneruskan pekerjaan untuk membangun rumah Tuhan. Dan dia berdoa saudara-saudara sekalian. Dia berdoa. Untuk mengerjakan besar itu maka Salomo berdoa. Dan kita katakan Tuhan mendengar doa Salomo, yaitu rumah Tuhan dan istana raja selesai. Nah mari kita belajar saudara-saudaraku bahwa doa itu merupakan kekuatan. Doa itu merupakan senjata rohani yang besar yang kita miliki saudara sekalian. Mengapa? Kalau kita kembali pada yang 14 saudara-saudara sekalian, Alkitab bilang apa? Maka doa itu pun sanggup memulihkan diri kita. Bahkan memulihkan negeri itu. Pada waktu dikatakan memulihkan negeri itu, kita bisa melihat bagaimana jangkauan doa dan kedahsyatan doa bisa memulihkan tidak hanya manusia, tapi negeri itu pun bisa dipulihkan oleh Allah. Ini kedahsyatan doa. Itu yang Paulus bilang, begitu tingginya, lebarnya, dalamnya kekuatan dan kuasa doa itu. Iya kan? Sanggup menjangkau itu. Tapi masalahnya adalah apa? Masalahnya adalah ada banyak orang-orang Kristen malas berdoa. Ini masalahnya.
Sudah tahu doa senjata, sudah tahu doa kekuatan ke kita, sudah tahu doa sejahtera rohani, tapi kita malas berdoa. Buktinya apa? Buktinya terjadi, saudaraku, sangat sedikit orang-orang percaya yang mau hadir dalam ibadah atau persekutuan doa. Coba bilang ada ibadah doa. Doa, ngantuk mayor, ngantuk Pak Pendeta. Sehingga terjadi apa, saudara sekalian? Ya kan? Yang terjadi apa? Yang hadir ya orang-orang tua. Ya kan? Yang sudah sepuh. Sepuh itu bukan emas ya maksudnya. Yang sudah sepuh gitu. Yang rambutnya udah putih-putih, ubanannya udah banyak gitu loh. Dia datang gereja, datang berdoa, mungkin ya nggak tahu ya. Mungkin karena kita bilang ya kalau kamu kuat 60-70 tahun, udah dekat nih, udah 70 nih. Aduh, 10 tahun lagi kita datang doa lah. Ya itu mungkin apa yang Mas bilang, kalau engkau ya 60-70 tahun, kalau kau kuat ya lebihnya kesusahan. Aduh, ini soal 50 ini Tuhan. So nggak tahu, ini soal rentang waktu ini. Jangan-jangan di 60 saya sudah tewas ini. So Tuhan so ambil saya. Kita akan doa lah. Maksudnya seperti itu. Iya kan? Sangat jarang terjadi jiwa-jiwa muda itu suka datang berdoa. Ya mungkin tadi itu. Oh 70 tahun masih umur 20. 50 tahun lagi masih lama. Wes nanti aja lah. Pokoknya senang-senang dulu lah. Kan itu terjadi saudara sekalian. Ya kan? Alkitab bilang tadi doa itu bisa memulihkan negeri. Doa itu bisa memulihkan bangsa ini. Inilah kekuatan doa, kedahsyatan doa. Gak hanya dirimu, tidak hanya usahamu, bahkan negeri ini pun bisa dipulihkan oleh doa itu. Jadi ini menjadi penting saudara berkat oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan hari ini, saya mau katakan saudara-saudaraku bahwa doa itu sanggup memulihkan apapun atas hidupmu hari ini. Doa sanggup memulihkan penyakitmu. Yang gak mungkin kata orang, doa dahsyat memulihkan itu. Doa bisa memulihkan keluargamu, rumah tanggamu sedang berantakan. Doa sanggup memulihkan usahamu, pekerjaanmu, pendidikanmu. Doa sanggup memulihkan itu. Pertanyaannya, saudara mau berdoa tidak mau berdoa? Ini menjadi penting. Gereja ini bisa sehat kalau saudara dan saya mau sama-sama berdoa. Sama-sama yang Alkitab bilang merendahkan diri dan sujud kepada Tuhan untuk meminta supaya setiap jiwa-jiwa dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita melihat bagian itu. Sehingga kalau Tuhan bilang gak ada yang sukar atas masalah hidupmu, kalau Alkitab bilang bahwa pencobaan itu biasa, ya kan, yang tidak berkekuatan sebagai manusia, kenapa Tuhan bilang itu? Kenapa kita bilang itu? Karena ada doa solusinya. Ada doa kekuatannya. Tapi bagaimana kita mulai pemulihan ini? Ya kan? Itu yang kedua, saudara sekalian. Yang ketiga, mencari wajah Tuhan. Ya kan? Mencari wajah Tuhan apa artinya? Mencari wajah Tuhan itu artinya bergumul untuk mengalami Tuhan secara nyata. Orang bilang ini, oh mencari wajah Tuhan, memang Tuhan punya wajah enggak? Iya tuh. Oh Tuhan punya muka enggak? Kita enggak pernah tahu. Karena kita enggak bertemu dengan Tuhan. Tapi artinya waktu mencari wajah Tuhan artinya apa? Kita harus bergumul. Bergumul apa? Untuk mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan secara nyata dalam hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita memiliki persekutuan atau peribadahan yang benar dengan Tuhan. Ini saya katakan tadi. Alkitab jelas. Tujuan dari selesainya rumah Tuhan itu supaya apa? Supaya bangsa Israel itu mau beribadah kepada Tuhan. Itu tujuannya gereja itu diselesaikan. Tujuan gereja ini akan dibobol, diperpanjang nanti. Tujuannya apa? Supaya kita hebat? Enggak. Supaya apa? Supaya kita lebih dibilang, wah hebat orang tua, oh mayor tamu orang jago. Enggak. Supaya semua jiwa-jiwa mau datang beribadah di gereja ini. Ini penting pemahaman itu. Ya, ini penting. Bangsa itu harus beribadah sehingga rumah Tuhan dibangun. Karena apa? Karena selama ini mereka selalu mencari Tuhan dan menyembah Tuhan dan melakukan penyembahan berhala atas hidup mereka. Dan Tuhan bilang, engkau perlu dibangun rumah Allah supaya engkau bisa beribadah kepada Tuhan. Mari lihat saudara sekalian bagaimana beribadah kita. Ya kan? Bagaimana beribadah kita?
Saya udah banyak lihat Jawa Bali, saya udah pernah tahu lah. Semua korupsi saya tahu. Tinggal Palembang saya belum tahu. Karena saya pernah di kantor divisi dan saya sudah pergi ke semua kantor divisi ini. Ya, saya bisa lihat, oh ini korupsi begini, oh ini korupsi bahaya, oh ini begini, oh ini begini. Saya bisa melihat. Karena dari kehadiran orang-orang untuk beribadah kepada Tuhan. Orang bilang, oh korupsi itu dulu banyak, ya dulu. Mari lihat sekarang. Mana jiwa-jiwa yang lain? Mana teman-teman kita yang lain? Dan ini kan penting. Kalau kita mau dipulihkan, maka kita harus mau memiliki persekutuan yang benar kepada Tuhan. Ibadah, gereja, cari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Itu penting. Supaya apa? Supaya ada pemulihan yang Tuhan lakukan bagi kita. Yang terakhir, Alkitab yang 14 sama? Lalu berbeda dengan yang jahat, perlu yang namanya kita harus bertobat dengan ketulusan hati. Saya mau bilang hari ini, pertobatan atau bertobat adalah dikatakan dalam bahasa Yunani metanoia. Metanoia ini dibagi dalam dua artian. Pertama dengan kata meta, itu berarti berbalik atau berubah. Suatu perubahan mutlak itu meta. Dan noia, saudara-saudaraku, artinya akal budi atau pikiran. Jadi kalau kita bicara tentang metanoia atau yang disebut dengan pertobatan itu artinya adalah berubah dalam pikiran, mengubah cara pandang, mengubah cara pikir kita, dan mengubah hidup dari hidup yang lama kepada sebuah hidup yang baru. Sehingga kalau saudara membaca Roma 12 ayat yang kedua, itu kan metanoia, itu perubahan, diubahkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, di saat kita mengalami dikatakan metanoia itu, saudara-saudara sekalian, maka kita harus mengubah cara kita berpikir. Tentang apa? Tentang diri kita. Cara Anda apa? Tentang Tuhan. Kita harus mulai merubah pikiran kita tentang apa? Tentang yang penting buat kita dan yang tentang penting buat Tuhan. Dan ini yang tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Kita terlalu banyak bicara yang penting untuk kita, tapi kita nggak pernah penting untuk melihat bagi Tuhan. Sehingga apa? Ibadahnya malas, persembahannya nggak benar. Kenapa? Karena kita tidak mengalami metanoia. Kita nggak mengalami perubahan dalam pola pikir kita. Kita nggak mengalami pertobatan dalam akal budi kita. Sehingga kita nggak bisa berpikir tentang mana yang penting buat kita dan mana yang penting buat Tuhan. Kita merasa bahwa sepanjang minggu itu semua penting bagi kita, sehingga Tuhan gak penting bagi hidup kita. Dan ini yang membuat kita sulit dipulihkan oleh Tuhan. Iya kan? Sulit dipulihkan. Sulit. Jadi artinya orang-orang Kristen yang mau mengalami metanoia, maka dia tidak pernah melihat dan memahami atau menilai apapun dengan cara berpikir negatif. Waktu dia punya persoalan, dia punya pergumulan, maka dia bilang, oh Tuhan jahat, oh Tuhan yang baik, Tuhan yang benar. Dia putus dengan pacarnya, lalu bilang, oh Tuhan itu jahat sekali. Tuhan saya sudah doakan, tapi Tuhan saya putus. Oh Tuhan gini. Ini perlu pikiran yang harus metanoia. Harus diubahkan. Dan itu terjadi saudara oleh Tuhan. Banyak kita gagal mengalami pemulihan dalam apapun, sebab kita tidak mau mengalami yang namanya metanoia. Kita nggak mau mengalami perubahan. Karakter kita nggak mau diubahkan. Pikiran kita nggak mau diubahkan. Dan kita tidak akan pernah mengalami pemulihan. Saya mau bilang buat contoh Alkitab. Kita bicara Daud. Daud pun pernah dia gagal dalam kepada Allah. Dia pernah jatuh dalam perbuatan dosa. Dia pernah jatuh dalam sebuah masalah besar. Dia pernah mengalami persoalan besar. Maka waktu Allah bicara kepadanya, maka dia pun mengalami metanoia. Kita dari Petrus belum pernah menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus dengan sangat luar biasa. Dia murid yang luar biasa. Tapi yang terjadi saudara-saudara sekalian, waktu dia tumbuh dengan Tuhan, maka dia metanoia. Orang-orang yang mengalami metanoia, orang-orang yang pertobatan, maka dia harus mengikuti cara Tuhan. Maka ia akan mengalami pemulihan. Jadi nggak bisa. Kalau saudara bilang, Tuhan saya mau metanoia, tapi pikiranmu jalan dengan pikiranmu sendiri, ya gak pernah terjadi pemulihan. Orang-orang yang mengalami metanoia, dia mau ikut apapun yang Tuhan buat atas hidupnya. Daud ikut atas apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Petrus pun, Tuhan kamu melayani betul Tuhan. Tuhan tanya kau mengasihiku betul Tuhan. Sampai Tuhan 3 kali dan dia ikut
cara Tuhan. Kalau engkau mau dipulihkan, kalau engkau mau disembuhkan, engkau harus ikut cara Tuhan, bukan cara. Engkau harus ikut jalan pikiran Tuhan, bukan jalan pikiran, supaya engkau mengalami pemulihan itu. Alkitab bilang, umatku yang saya tersebut merendahkan diri 14 dan berdoa mencari wajahku, lalu berbuat dengan yang jahat, maka ini yang Tuhan buat bagi kita. Waktu engkau merendahkan diri, waktu engkau mau berdoa, waktu engkau mau mencari wajah Tuhan, waktu engkau mau menyatakan dunia itu, maka Tuhan bilang, aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosamu dan serta memulihkan negerimu, memulihkan keadaan. Saya nggak tahu apa yang mau dipulihkan oleh total hidupmu hari ini, tapi saya mau bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pujian tadi kita nyanyikan saudara-saudara sekalian, dan saya beri waktu 2, 3 menit, 5 menit ke depan. Kalau saudara mau berdoa hari ini, lakukan itu bagi Tuhan, bukan bagi orang lain, bukan bagi mayor, bukan bagi semua hamba-hamba Tuhan, bukan bagi ofisir setempat, bukan bagi teman-teman yang lain. Tapi saya mau katakan, kalau engkau mau dipulihkan, datanglah engkau, karena Tuhan ingin memulihkan hidupmu. Saya nggak bisa memulihkan hidupmu, saya nggak bisa memulihkanmu, tapi engkau perlu kerendahan hati, engkau perlu berdoa, engkau perlu mencari wajah Tuhan, dan engkau perlu metanoia itu dalam hidupmu. Karena saya mau katakan hari ini, Tuhan bilang, engkau akan mengalami pemulihan itu. Apa yang akan dipulihkan? Sakit penyakitmu, usaha pekerjaanmu, masalah hidupmu, hal keuanganmu. Hari ini saya mau katakan, Tuhan bilang, aku sanggup memulihkan apapun atas hidupmu, atas masalahmu. Sebab bagiku Tuhan bilang, gak ada yang mustahil. Kan ujian ini ada bangku anugerah. Kau mau berdoa saudara sekalian, kau mau sujud di hadapan Tuhan untuk menenangkan hatimu. Mari datang berdoa kepada Tuhan. Saya sedang rindu berdoa gereja ini diberkati Tuhan. Saya sedang rindu berdoa supaya hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan di gereja ini yang pernah ada, yang setia mau datang beribadah tempat ini. Tapi saya gak kuat sendiri. Saya perlu saudara dan saya. Kita perlu bersama-sama. Mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan untuk memulihkan hidup kita, pemulihan gereja ini. Terus semakin hari diberkati Tuhan. Karena pujian ini, bangku anugerah di depan ini ada, kau menurut lakukan itu, gak perlu mahal, gak perlu keraskan hatimu. Karena hari ini waktunya Tuhan mau memulihkan apapun yang menjadi hidup, apapun kau sedang alami. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku Tuhan, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman Tuhan, ku aman karena kau menjaga. Hanya karena kuat, kita kuat karena ada Tuhan yang menopang kita. Mari saudara sekalian, mari ini waktunya Tuhan mau memulihkan apapun dalam hidup kita. Mari jangan meraskan Tuhan mau seperti bangsa itu, tunduk dan sujud di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya, konsistensi Tuhan itu mujizat terjadi sampai hari ini. Kalau kamu mau dipulihkan, maka mujizat terjadi atas hidupmu dan dipulihkannya. Kita ulangi pujian ini sekali lagi saudara sekalian. Saya beri kesempatan untuk kita berdoa kepada Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang Tuhan. Gak ada masalah yang sulit bagi Tuhan. Doa adalah senjata kekuatan rohani kita. Hanya ditentukan oleh perkataanmu.
ambil waktu sejenak untuk berdoa. Katakan sama-sama, Tuhan, aku sedang punya masalah, punya penyakit, punya persoalan, punya pergumulan. Aku tahu Tuhan, bahwa bagi Engkau gak ada yang mustahil. Engkau sanggup memulihkan hidupku, Engkau sanggup memulihkan keadaanku Tuhan. Tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita akan berdoa dan kita mengingat kor ini sekali lagi. Kalau saudara masih mau datang di bangku anugerah, lakukan itu sebelum saya berdoa. Mungkin berdiri lakukan itu. Mungkin pelayanan, mungkin ibadah, mungkin pelayanan kau mulai membuat jarak dengan Tuhan. Mungkin pelayanan mulai kau berhitung dengan Tuhan. Mari saudara sekalian, kau harus mau merendahkan hati. Jangan dengan keangkuhan. Oh saya bisa, oh saya mampu. Hilangkan di dalam proses berpikir kita. Dan Tuhan mau kau dipulihkan hari ini atas apapun kau hadapi. Tekan kor ini sekali lagi. Kalau saudara mau datang di bangku anugerah, saudara mau beri duduk melakukan itu. Dan saya akan berdoa sekali. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mari saudara sekalian, saya akan berdoa. Kalau kau masih ke bangku anugerah, lakukan ini. Mau berdiri lakukan ini dan saya akan berdoa untuk hidupmu. Bagiku ku diangkat. Katakan sekali lagi sama-sama. Hanya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagiku. Diangkat. Sekali lagi saudara sekalian, mari terima menjadi itu. Yakin Tuhan sanggup pulihkan hidupmu, sanggup pulihkan penyakitmu. Bagi Tuhan Dia sanggup mengubahmu, Dia sanggup memulihkan apapun dalam hidupmu. Bagi Tuhan tak ada yang, amin, mujizatnya disediakan bagiku. Diangkat dan dipulihkannya. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap kami hari ini. Engkau yang mengetahui untuk apa mereka datang kepadamu Tuhan. Hamba gak sanggup memulihkan mereka. Kami percaya Yesus sanggup memulihkan mereka. Semua berdoa kepadamu Tuhan. Menumpangkan tangan hamba atas setiap mereka yang datang di bangku anugerah, atau yang sudah datang di bangku anugerah, dalam menghadapi apapun dalam hidup mereka. Tuhan Yesus kasihani mereka. Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Engkau sanggup memulihkan mereka, memulihkan kehidupan apapun yang mereka sedang hadapi. Maka Yesus sanggup memulihkan itu. Berdoa untuk semua kami Tuhan, kami yang duduk dan kami berdoa. Tuhan ajar kami untuk kami merendahkan diri kami di depan Tuhan, untuk melihat bahwa waktu adalah kesempatan Tuhan beri bagi kami untuk melayani dan beribadah. Kami berdoa mencari wajah Tuhan, metanoia bertobat untuk mengambil wajah Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kami sedang berdoa, Engkau mendengar doa kami Bapa. Gereja ini Tuhan, orang tua Surabaya ini berdoa, Tuhan berkati gereja ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu, setiap jiwa-jiwa Tuhan. Kiranya Tuhan mereka kesetiaan untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Kalau mereka mulai malas, mereka mulai mundur, di dalam nama Yesus pulihkan mereka Bapa. Kami semua yang melayani di ofisi setempat, Tuhan juga jamah hati kami. Kalau Tuhan beri kami kepercayaan kepada untuk melayani Engkau Tuhan, tolong kami Bapa, supaya kami mengerjakan dan melakukan dengan penuh integritas.
setiap pelayanan, memberi waktu kami kepada Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Karena hidup kami adalah anugerah Tuhan. Kiranya hari ini kami semua dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu hamba berdoa, memohon dengan penuh kerendahan hati hamba-Mu. Kiranya Tuhan lawat semua kami hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam kami sudah berdoa, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Jamah terlawat kami Tuhan. Lama terlawat kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizat. Disediakannya bagiku, ku diangkatnya dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, imani saudara sekalian, yakinkan dalam diri, Yesus sanggup lakukan itu. Mujizatnya disediakannya bagiku, ku diangkatnya. Diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Katakan sama-sama, kau mau apa? Dipulihkannya. Percayalah hari ini bahwa Yesus sanggup melakukan apapun atas hidupmu. Karena Dialah Allah yang berkuasa atas hidup saudara dan saya. Dan Dia mampu melakukan apapun atas hidup. Meyakini bahwa Allah adalah Allah yang dahsyat di dalam hidup kita saudara sekalian. Kiranya biarlah hari kita mengalami lawatan Tuhan. Metanoia yang terjadi atas hidup saudara dan saya, merubah karakter kita, merubah cara pandang kita untuk sebuah pelayanan. Itu semua hidup yang Tuhan berikan bagi saudara saya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Ada yang mustahil, haleluya.
dipulihkannya, diangkat dan dipulihkannya. Tuhan Yesus berkati kita Amin. saudara-saudara sekalian. Amin. Kita percaya bahwa hari Tuhan akan menjamah hati saudara dan saya. Saya selalu rindu gereja ini bertumbuh, saudara sekalian. Saya nggak bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau tahu engkau berapa tahun buat saya di tempat ini. Tapi saya mau bilang sama Tuhan, selama Tuhan beri saya waktu dan kesempatan untuk ada di tempat ini Tuhan, saya akan bekerja bagi Engkau. Saya akan lakukan apapun untuk kemajuan gereja ini, supaya jiwa-jiwa semakin bertambah, supaya pemulihan terjadi atas gereja ini, atas hidup saudara dan saya. Kita bangga dengan gereja ini, kita bangga dengan apa yang kita akan lakukan ke depan. Tapi mari kita bangga, tuh semakin banyak kita punya beban yang sama, punya kerinduan yang sama, untuk kita terus membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita saudara-saudara sekalian. Bapak Yupito Muntono akan menyampaikan pengumuman kita pada hari ini. Tuhan berkati kita. Haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Terima kasih pada Ibu Suwanda yang sudah menjadi pemimpin ibadah dan sekaligus dia sebagai ketua paduan suara generasi keempat ya. Teruskan terus itu. Jadi sambil mencari generasi mudanya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Mayar yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hanya satu kata, camkan baik-baik, integritas. Karena itu hal yang penting dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Kalau saudara memegang satu kata itu, jabarkan panjang, saudara akan menikmati hadirat Allah. Ya. Kira-kira kayak begitu ya, walaupun sudah diceritakan dengan panjang lebar. Kemudian ada satu hal penting, tentunya saudara kenal dengan Ibu Komisioner Agustina Watilete. Saya rasa pasti banyak yang kenal ya, yang di usia-usia itu di masa eranya Mayor Wijaya ya. Dia sudah banyak berbuat, melakukan kebangunan rohani dan lain sebagainya di Surabaya 2 ya, saya tahu ya. Kalau yang di lain tidak seberapa tahu. Telah dipanggil oleh Tuhan masuk di dalam kemuliaannya pada tanggal 4 Juni 2023 pukul 22.30 di Rumah Sakit Bungsu Bandung. Saya tidak menyalai karena waktu itu saya pas ngikuti pelepasan ya, ibadah pelepasannya saya ngikuti dan dikremasi. Ada satu hal penting ya, sebetulnya pada saat ibadah yang disampaikan khususnya oleh komandan kita ya, Komandan Teritori Bala Keselamatan. Saya sering juga datang pada saat ibadah, mendengar dan lain sebagainya di tempat-tempat persemayaman. Tapi saya melihat suatu hal penting yang saudara bisa lihat nantinya di YouTube, masih ada itu ya, mengenai suatu pewahyuan ini kalau saya katakan ya. Dia singgung di dalam Kejadian 1, dia singgung sampai pada Wahyu 1 juga, dia singgung mempelai Kristus sedang menjemput, dia singgung juga bahwa sepanjang masih ada di dunia itu pasti ada masalah karena masih ada laut. Luar biasa sebetulnya, saya tidak pernah dengar, makanya saya himbau kalau saudara ingin belajar itu kehidupan yaitu. Dan itulah buku kehidupan ya. Dan yang terakhir dia singgung bahwa almarhumah sudah memberikan kesaksian-kesaksian nyata kepada umatnya. Luar biasa, dan saya tidak menyalai kalau saya mengumumkan ini karena Bapak Komandan juga sudah menyampaikan untuk bisa menyampaikan doa. Bisa lewat ibadah, bisa lewat saudara melihat sendiri, ikut berbelasungkawa. Saya rasa itu buku kehidupan yang belum pernah saya dengar. Jadi saya akan sering kalau datang ke persemayaman dan lain sebagainya. Itu disinggung dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Pak Yupito yang sudah menyampaikan itu. Jadi kita sudah kehilangan pemimpin rohani kita, saudara-saudara sekalian, Ibu Komisioner Agustina Watilete. Ini ibu yang sangat baik, menjadi ibu rohani saudara-saudara sekalian bagi seluruh warga Berselamatan dan juga bagi para hamba-hamba Tuhan gitu. Ya, jadi kalau Desember tuh dia selalu kasih kue. Dia suka buat kue saudara sekalian, buat kue apa gitu, kue bolu begitu. Lalu dia kasih ke kita gitu, opsir-opsir. Dia kasih gitu dan sangat
sangat keibuan saudara-saudara sekalian. Dan saya ingat bahwa Komisi Ibu Watil ini adalah teman ayah saya sebenarnya. Waktu masih muda di Bandung, ini teman-teman muda-muda di gereja pada waktu itu. Jadi dia sangat kenal dengan ayah saya dan sangat kenal kepada kami. Saya kira dia sudah ditempatkan di tempat yang terbaik yang Tuhan beri bagi hidupnya. Baik saudara-saudara sekalian, kegiatan kita sepanjang ini seperti biasa ya. Seperti biasa, hari Kamis tetap ada ibadah PKW. Sebenarnya di Kamis ini ada kegiatan kepemimpinan kedua saudara-saudaraku di tempat ini sebenarnya. Tapi saya minta ke kantor pusat untuk dialihkan. Saya ditelepon dan saya sampaikan bahwa bisa dialihkan ke Korps 2, ke Korps 4 saudara-saudaraku. Karena memang tahun yang pertama itu di tempat ini sebenarnya. Ya, kita ingat tempat ini itu hampir 200 orang yang hadir, semua dokter-dokter, direktur dan sebagainya. Lalu kemarin saya ditelepon lagi, saya bilang saya pindahkan ke Korps 4 begitu ya. Minta Korps 4 supaya tempatnya lebih kabarnya lebih enak dan sebagainya, dan karena opsinya baru saudara-saudaraku jadi agak sedikit keraguan sebenarnya, tapi saya bilang nggak apa-apa. Nanti saya akan kerjakan gitu. Jadi saya akan kerjakan, pokoknya semua saya tempatnya dipindah dan saya akan kerjakan semua, dan semua akan ada di sana itu pada hari Kamis. Dan memang semua berjalan dengan baik saudara-saudara sekalian. Jadi tetap ibadah kita ada seperti biasa di tempat ini saudara-saudara sekalian ya. Jadi itu tetap kita jalankan, baik ibadah doa, ibadah PKW tetap ada saudara-saudara sekalian, karena kegiatan itu ada di korps lain gitu ya. Memang agak sedikit sibuk karena harus menyiapkan penjemputan, saya harus siapkan hotel dan sebagainya untuk tamu-tamu. Ada orang barat 1 dan ada 2 opsi kantor pusat yang akan hadir saudara-saudara sekalian. Tapi semua sudah jalan dengan baik, sudah semua pelaksanaan persiapan sudah sangat baik, dan tinggal pelaksanaan pada hari Kamisnya itu. Tapi tetap kita ada ibadah di tempat ini. Hari ini kita ada ibadah keluarga ya, di rumah keluarga Ibu Elsa Suwanda Harimu saudara sekalian. Jadi kita akan ibadah sana 10:30 ya. Jam 10:30 kita akan ada ibadah di apa itu ya rumahnya, nggak tahu lah jalan apa itu. Tapi katanya jalannya nggak rusak ya, apa tertutup dan sebagainya nanti. Oh udah beres. Betul ya? Betul ya? Iya. Tetap jalan ya, udah bisa kita lihat. Oh ya, kita jalan tetap jalan seperti biasa ya. Baik, itu ada 10:30. Lalu kemudian hari Rabu ada PDO di tempatnya saudara-saudaraku. PDO itu ibadah opsir dalam rangka juga selamat datang untuk opsir yang baru yang di kota Surabaya ini. Kemudian kandidat ya, jadi ada les kandidat saudara-saudaraku. Saudara yang belum memberi, belum tolong kandidat, tolonglah, kasihan mukanya itu. Ya, kasihan sekali mukanya. Ya, kalau saudara lihat mukanya itu saudara rasanya iba gitu, kayak mau kasih 10.000 nggak tega gitu. Ya kan, kasih 50.000 gitu ya. Ya jadi masih ada beberapa waktu saudara bersama tempat ini, jadi saudara boleh memberikan perhatian saudara-saudara sekalian untuk mengisi lesnya kandidat ya. Saudara isi berapa aja terserah lah, mau isi 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 terserah ya. Saudara bebas melakukan itu. Saya rasa itu saudara-saudara sekalian yang saya bisa sampaikan. Ada ibadah sekolah minggu pastinya hari ini, dan ada ibadah tebus minggu pada sore hari. Tuhan Yesus memberkati kita saudara-saudara sekalian. Mari kita berdiri. Yang ulang tahun tidak ada minggu ini saudara sekalian. Ternyata kalau bulan Juli itu ulang tahunnya nggak banyak. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita akhiri dalam doa kita kepada Tuhan dan juga doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Dan sekarang kami akan pulang. Tuhan menyertai dalam perjalanan. Tuhan pimpin kami tibakan di rumah dengan segala selamat. Dan kami percaya hari ini semua rangkaian ibadah kami, baik sekolah minggu, ibadah tebusan, pasti Tuhan memberkatinya. Tuhan jamah hati setiap umat-umat Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh datang ibadah baik anak-anak dan ibadah sekolah minggu maupun pada sore hari. Semua yang melayani, guru-guru sekolah minggu diberkati Tuhan. Yang pelayanan pada sore hari pun dan ibadah tebusan, Tuhan juga memberkati. Ini doa kami Bapak, terima kasih untuk semuanya. Terpujilah Tuhan. Dalam Yesus kami sudah bersyukur, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.